Sudah bergabung juga dengan kita narasumber berikutnya akan juga mengutarakan pandangannya, pendapatnya mengenai kasus ini, yaitu Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak, ya Mbak Putri. Baik, Mbak Titi melihat apa yang terjadi hingga saat ini, apa yang menjadi tinjauan ataupun juga catatan khusus dari Mbak Titi? Ya, tentu saja ini kalau dilihat dari sisi administrasi pemilu, ini merupakan pelanggaran administratif pemilu ya Mbak ya. Pelanggaran administratif pemilu itu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait dengan pengadministrasian tahapan pemilu. Saya kira evaluasi harus dilakukan oleh tiga pihak. Pertama dari sisi KPU beserta jajarannya, tentu saja tadi sudah disampaikan evaluasi terhadap kinerja PPLN dan PPLN dan KPPSLN, dan ini juga perlu dilihat apakah murni memang merupakan diskresi yang tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN, ataukah ada memang distorsi terkait supervisi dan koordinasi kerja. Karena tanggung jawab penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu adalah tanggung jawab KPU, karena dapil luar negeri dan juga pilpres itu dilaksanakan oleh KPU dengan jajaran PPLN dan KPPSLN. Kalau ternyata ini adalah diskresi murni, artinya memang harus ada pembinaan lebih dan supervisi lebih terhadap penyelenggara pemilu di luar negeri. Atau kalau ini kemudian ada kontribusi koordinasi ya, ini yang berarti harus diperbaiki dengan manajemen kerja yang lebih baik, mengintensifkan supervisi dan penyediaan hotline yang lebih inklusif atau penghubung yang lebih inklusif di dalam membangun komunikasi kerja antara KPU beserta petugas pemilu di luar negeri. Yang kedua, evaluasi juga harus dilakukan terhadap Bawaslu beserta jajarannya. Karena kalau kita baca pasal 44 ayat 3, Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 itu diatur distribusi surat suara via pos kepada pemilih itu dengan disaksikan oleh Panwaslu luar negeri. Dari beberapa pemberitaan media ternyata kan diskresi PPLN KPPSLN itu disetujui konon katanya oleh Panwaslu luar negeri. Artinya ini kan memang ada ketidakpahaman yang tidak hanya melibatkan jajaran KPU tapi juga jajaran Bawaslu. Harusnya Panwaslu luar negeri kan menjadi kontrol atas proses yang berlangsung. Nah, yang ketiga saya kira ini juga jadi evaluasi bagi peserta pemilu untuk lebih menaruh perhatian pada tahapan-tahapan yang berlangsung di luar negeri, termasuk juga soal aturan mainnya. Saya kira kita beruntung dengan teknologi digital ya, bagaimana kemudian antusiasme masyarakat melihat mereka menerima surat suara dan kemudian mempublikasikannya. Walaupun tadi betul kata Bu Betty, harusnya ada ini menjadi pembelajaran juga peraturan yang dibuat oleh KPU untuk mengingatkan pemilih ketika pemberian suara itu tidak diekspos karena pemilu di luar negeri itu lebih awal dilakukan. Jangan sampai kemudian itu dianggap sebagai tindakan provokasi atau membangun opini untuk pemilih di luar negeri, di dalam negeri yang baru akan menggunakan hak pilihnya 14 Februari mendatang. Jadi sosialisasi ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan kita semua, dan ini juga menjadi pengingat tidak hanya bagi pemilu di luar negeri, 127 perwakilan kita, PPLN lain, tetapi juga bagi kita di dalam negeri untuk lebih mengawasi logistik dan persiapan hari H mendatang. Baik, ada masukan mengenai evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan. Mbak Titi sudah menyampaikan, tapi catatan dari masing-masing juru bicara pasangan calon ini. Melihat langkah-langkah KPU, Mas Iqbal, seperti apa? Saya kira ini adalah fenomena gunung es ya, karena memang masyarakat akan terus memantau karena pernah terjadi kecurangan 2019 di Malaysia yang sampai sekarang tidak tuntas. Surat suaranya ditemukan di sebuah tempat, dicoblosin, lalu tiba-tiba ada line polis, tidak boleh disentuh. Sampai sekarang. Bahkan kemarin saya ke Malaysia juga surat-suara itu masih ada, dibiarin. Nggak tuntas. Jadi jangan sampai ini terulang. Pertama, pastikan bahwa surat suara itu adalah surat suara dari KPU. Kan kita nggak, kan komisioner KPU belum lihat itu, bukti fisiknya. Jadi harusnya memang masyarakat menanti tindakan sigap. Dulu ketika 2019 ketika ada berita itu langsung ketua KPU langsung ke Malaysia ngecek. Walaupun sampai sana nggak bisa ngapa-ngapain juga karena di line polis tadi, polis lain tadi. Jadi saya melihat bahwa ini perlu, kan jarak Taiwan ke Jakarta tuh 5 jam lah, nggak terlalu jauh lah menurut saya. Jadi ini mungkin harus segera dilakukan investigasi lebih mendalam. Kami mungkin menduga saat ini mungkin ya ini hanya salah
waktu, hanya tidak profesional, tapi perlu didalami lebih jauh lagi. Baik, untuk bisa menjamin bagaimana kemudian nanti kalau dikirim surat baru adalah betul-betul surat yang baru, bukannya surat lama sudah dikirimkan, itu juga menjadi PR tersendiri dan tidak gampang, Mas Eko. Iya, yang pertama kalau ketika KPU sudah menyatakan ini surat suara rusak, so gimana caranya proses memastikan bahwa surat suara itu nggak terpakai lagi? Apakah ada mekanisme tertentu ataukah misalnya pengumpulannya seperti apa? Itu yang juga harus dijelaskan ke publik agar problem ini tidak kemudian berkembang menjadi persepsi macam-macam. Tadi seperti dikatakan Iqbal, apa benar ini surat-suara dari KPU? Atau bukan dari pihak lain dan lain-lain, itu kan persepsi publik. Kenapa? Karena jadwal KPU harusnya mengirimnya tidak tanggal itu, kan begitu. Dan agak lucu bagi sebuah organisasi sebesar KPU dengan pembiayaan yang sangat luar biasa itu, kalau soal tanggal pengiriman saja ini masih miss. Dan tadi saya dengar, KPU nggak perlu berkoordinasi atau berinvestigasi langsung datang ke sana, cuma lewat telepon. Loh, ini saja problemnya komunikasi gitu loh. Sudah ada problem masih dianggap enteng cuma lewat telepon dan lain-lain. Yang penting bukan soal lewat telepon atau apa. Yang paling penting bagi KPU sekarang adalah mengembalikan kepercayaan lagi publik bahwa pemilu ini akan dilangsungkan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, sesuai dengan mekanisme dan tata hukum yang ada. Itu yang PR KPU. Oke, ini bisa dianggap sebagai kesalahan administratif misalnya. Ini bisa dianggap cuma mengirimkan surat suara terlalu cepat. Tetapi barangkali persepsi publik bisa lebih dari itu. Nah, persepsi publik inilah yang harus cepat diantisipasi oleh KPU. Bagaimana caranya tidak cuma berpikir kasus ini selesai setelah konferensi pers kemarin. Harus ada mekanisme lanjutan, bagaimana cara pemberangusan surat-surat, penghancuran surat suara ini, berita acaranya, siapa saksinya dan lain-lain. Itu akan panjang sekali. Dan itu yang menurut saya penting. Dan yang kedua yang juga penting adalah hak suara dari para tenaga kerja kita di sana. Bagaimana hak suara mereka nggak hilang, gitu loh. Ketika waktunya sudah mepet itu, apakah nanti surat suara yang dianggap rusak itu kemudian menunggu balik lagi, baru dikirim, atau seperti apa? Kalau menunggu balik lagi baru dikirim, waktunya cukup atau enggak? Dan apakah hak suara itu nanti jadi hilang gara-gara kesalahan KPU? Ini kan jadi lebih serius lagi masalahnya. Betul. 30.000 loh. Betul. Agak lumayan. Nanti sebelum kita dengarkan nanti Bu Betty menjelaskan mengenai mekanisme, kita juga minta Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, bagaimana menilai upaya mitigasi yang dilakukan oleh KPU sejauh ini? Pertama sebenarnya kan upaya mitigasi itu bisa dilakukan oleh teman-teman di KPU melalui berbagai kasus-kasus kejadian sebelumnya. Karena relatif peristiwa-peristiwa seperti ini itu adalah pengulangan-pengulangan terkait dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Agaknya saya yakin teman-teman KPU, kemudian teman-teman di Bawaslu terkait dengan pengawasan itu bisa memitigasi dan kemudian bisa memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi. Nah, oleh itu sebab itu harus tadi disiapkan mitigasi yang baik, yang kompleks dan itu bisa menenangkan publik, menenangkan kontestan dan sebagainya. Kemudian saya tetap menarik satu poin penting untuk dititipkan ke teman-teman KPU. Salah satunya adalah itu tadi, tim komunikasi. Karena kompleksitas yang sangat tinggi ini membutuhkan teman-teman di KPU itu menyampaikan semua informasi secara detail kepada publik. Apalagi era sosial media ini. Era sosial media ini hoax gitu, yang hoax itu bisa jadi benar, tadi saya sebutkan, yang benar itu bisa jadi hoax. Oleh sebab itulah tim komunikasi yang bisa choose in dalam setiap saat, kemudian menanggapi semua informasi yang ada, membenarkan atau menyalahkan begitu, ada yang fakta misalnya itu dinyatakan benar, kalau itu hoax maka dinyatakan hoax. Tim yang bekerja secara intens melakukan itu penting. Kenapa? Karena kalau kemudian dibiarkan, ini bisa merugikan publik, masyarakat Indonesia, juga kontestan. Ini penting saya titip pesan terkait dengan tim komunikasi dan
task force khusus dari KPU itu yang mengurusi hal-hal seperti ini. Baik. Terima kasih. Baik, Bu Betty, ada masukan-masukan dan juga ada pertanyaan baik dari Mbak Titi dan juga 3 para juru bicara pasangan Capres-Cawapres ini, Bu Betty. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan, termasuk juga bagaimana mekanismenya. Surat suara yang saat ini sudah terlanjur disampaikan, diberikan 31.000, bagaimana kemudian nanti dikirim balik ke Indonesia atau dihancurkan, dan bagaimana juga pengiriman surat suara yang berikutnya untuk menjamin bahwa itulah surat suara baru. Nanti Bu Betty bisa dijelaskan setelah jeda, kami segera kembali.